baik lagi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan lagi, nyanyi dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami mau serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan pimpin hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Halo, halo. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sabar selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus berserta. Sekali lagi, hola, hola. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cucu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sekali lagi, halo, halo. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sebab Yesus bersertamu. Sekali lagi, sebab Yesus bersertamu. Amin. Jadi kita nggak boleh sedih, nggak boleh nangis karena ada Yesus. Nah, yuk kita naikkan satu puja lagi yang berkata, saya bergirang. Siapa yang bergirang? Aku. Angkat tangannya, siapa yang bergirang? Saya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya?
buktikan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Siang malam. Siang malam ku selalu berdoa. Siang malam. Siang malam ku selalu berdoa. Amin. Siang malam selalu berdoa. Bener gak berdoa? Tadi pagi berdoa gak? Berdoa. Siapa yang berdoa? Coba acungkan tangan. Ya, kenapa dia berdoa? Harus biasain berdoa. Mengucap syukur karena udah dijaga sepanjang hari ya. Sepanjang malam, ya kan? Iya. Iya. Tuh cuma si Eci doang yang jawab, iya kan? Iya. Yuk kita angkat satu pujian. Kedua tanganku mempunyai Jari. Kedua tanganku mempunyai Tangan. direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ke kiri. Diloncat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari. Dirapatkan, dirapatkan, putar ke belakang. Kiri. Pandang-pandang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kiri, loncat kanan, jalan serta Yesus. Kaki. Kedua kakiku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan. Loncat belakang, jalan serta Yesus. Jalan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Mau jalan serta Yesus. Siapa yang mau jalan serta Yesus? Saya. Saya angkat tangan dong. Yang Saya. tinggi. Siapa yang mau ikut serta Yesus? Saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu Roh Kudus yang manis. Yuk. Buka telinga, buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita nyanyikan lagu Nyanyikan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Panggil dia Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku Nanti ulang lagi ya. menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. doa kami. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Oma. Kita nyanyikan lagi Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan. Anak Tuhan yang manis. Yuk lipat tangannya. Semua matanya ditutup, sama akan berdoa berkuliah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, anak-anak ini kami suci menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiba saatnya mereka akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran mereka untuk mereka dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Begitu. Artinya hari kelahiran siapa? Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, sekarang Oma mau cerita tentang kelahiran Tuhan ya. Tuhan. Dulu bangsa Israel itu dijajah sama bangsa Roma. Bangsa apa? Roma. Bangsa Roma ya. Jadi mereka harus tunduk kepada pemerintahan Roma. Nah, pada waktu itu pemerintah Roma memerintahkan kepada bangsa Israel supaya diadakan sensus, dicatat. Jadi Kaisar Agustus, Kaisar Roma itu Dengerin. mengetahui berapa banyak Bentar. bangsa Israel yang ada di bawah pemerintahan di bawah jajahan Roma itu. Nah, pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan untuk mencatat. Jadi kalau mereka harus dicatat, harus disensus, mereka harus kembali pulang. Jadi umpamanya kayak mereka yang merantau, kayak umpamanya mama, papa merantau dari Medan ke Jakarta, dari Medan ke Bogor gitu. Jadi karena mau disensus harus pulang ke kampung halaman gitu. Nah, pada waktu itu begitu juga yang terjadi, yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ini adalah seorang dari keturunan Daud. Ingat nggak Daud itu siapa? Raja bangsa Israel yang kedua. Raja bangsa Israel yang kedua. Yang pertama raja siapa? Raja Saul. Yang kedua baru Raja Daud. Ya. Nah, pada
waktu itu si Yusuf ini dia harus pulang ke kampung halamannya yang bernama Bethlehem. Daud ini berasal dari Bethlehem. Jadi Yusuf ini dari keturunan Daud. Jadi dia berasal dari Bethlehem. Yusuf ini dia seorang yang tulus hati, seorang yang takut akan Tuhan. Dia punya pacar namanya Maria. Siapa namanya? Maria. Maria pintar. Imam itu seperti kayak sekarang hamba Tuhan gitu ya. Maria ini dari keturunan hamba Tuhan, jadi katanya adalah hamba Tuhan ya. Maria ini juga seorang yang tulus hati, seorang yang jujur, yang takut akan Tuhan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel mereka berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong bebaskan kami dari penjajahan Roma. Tuhan kirim seorang juru selamat untuk melepaskan kami dari penjajahan Roma katanya. Lalu Tuhan, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar nggak? Dengar. Tuhan dengar nggak anak-anak? Dengar. Ya, Tuhan dengar karena Tuhan kita itu yang baik. Ya, Tuhan seorang juru selamat. Waktu itu Tuhan pakai Maria untuk mengandung hamil gitu. Kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Berasal dari Roh Kudus. Dia hamil karena Roh Kudus. Dia akan, firman Tuhan bilang, malaikat bilang sama Maria bahwa kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama siapa? Yesus ya, bernama Yesus yang berarti juru selamat atau penebus dosa ya. Puji Tuhan. Lalu pada waktu itu Yusuf akan pergi ke Bethlehem. Dia bawa pacarnya yang bernama siapa tadi? Maria. Dia bawa ke kampung halamannya yang bernama Bethlehem. Mereka mengadakan Maria lagi hamil, di dalam perutnya ada adiknya ya. Dikatakan dalam kandungannya itu akan seorang anak bayi yang dikatakan bayi kudus ya, bayi maha kudus ya. Nah, karena itu kehamilannya karena Roh Kudus ya. Lalu mereka berangkat ke Bethlehem. Kalau dulu kan belum ada kayak sekarang mobil ya, belum ada ya. Tapi waktu itu mereka kali punya uang, mereka pun bisa naik apa? Keledai. Tahu keledai nggak? Tahu keledai? Tahu. Seperti sejenis kuda. Tetapi kalau kuda kan besar. Kuda besar, tenaganya juga kuat, kuda bisa lari. Tapi kalau keledai nggak bisa lari, karena keledai kecil. Dia nggak bisa lari, jalannya juga pelan ya. Kalau dulu paling ada onta, kalau nggak keledai, cuma itu kendaraannya ya. Nah, pada waktu itu mereka pergi ke Bethlehem. Jalanan cukup jauh dari tempat mereka. Mereka jalan ke sana. Sampai di Bethlehem mereka sudah malam. Aduh, udah malam, udah capek ya. Lalu mereka mencari penginapan. Tahu penginapan? Tahu. Sekarang hotel gitu ya. Cari penginapan karena mereka akan waktu itu kan orang-orang yang merantau keluar daerah udah disewa sama orang-orang yang pulang itu, yang pulang dari rantau ya. Nah, begitu juga Yusuf dan Maria, mereka pergi ke Bethlehem ya. Mereka kembali ke Bethlehem, tapi penginapan semua udah penuh. Udah nggak ada tempat. Aduh, kesian ya, Maria lagi hamil Yesus.
sekarang penginapan udah penuh. Gimana mereka menginap di mana ya? Gitu. Mereka sedih. Cari penginapan sini nggak ada, sini udah penuh, ke situ udah penuh. Tahu-tahu ada satu orang bapak datang. Oh, saya punya tempat katanya gitu, yang kosong bisa dipakai. Tapi sebuah apa? Kandang domba. Kalau kandang bersih nggak anak-anak? Enggak. Bau ya, kalau kandang bau bau kotorannya ya, bau kotorannya mbek, bau kotorannya domba ya, gitu. Kotor kalau kandang ya. Waktu itu dia bilang, saya punya tempat kandang, sebuah kandang kecil. Waktu rupanya bapak ini dulu dia punya domba sepasang berarti jantan dan betina. Nah, mereka berkembang biak, akhirnya menjadi banyak. Kalau udah banyak, kandang yang kecil muat nggak? Nggak muat, jadi sempit. Karena banyak anaknya kan. Jadi bapak itu dia harus mencari, dia harus membangun, bikin kandang yang lebih besar lagi. Supaya domba-dombanya itu bisa masuk semua ke dalam kandangnya. Nah, jadi kandang yang kecil itu udah sempit. Domba-dombanya udah dipindahin ke Kandang besar. ya, udah nggak kepake lagi, kosong, berarti kosong kandang itu. Tapi sebuah kandang, gitu kan? Gimana ya? Mau nggak katanya? Saya ada sebuah kandang, tapi nggak dipakai, nggak usah bayar deh, gitu. Mau? Terima, dibersihin sama Yusuf, kan kotor kan, harus dibersihin, dikasih pinjam lampu gitu, dibersihin semua. Lalu Maria masuk ke dalam kandang itu, Maria istirahat di kandang itu. Malam itu ternyata Maria akan melahirkan. Karena capek jalan kali ya, karena capek perjalanan, akhirnya Yesus sudah mau keluar dari perutnya Maria ya. Nah, Maria udah mau melahirkan. Waduh, gimana ini? Yusuf sendiri, nggak ada bidan untuk nolongin gitu kan. Bantu proses melahirkan Maria. Lalu lahirlah dari kandungan Maria, lahirlah seorang bayi laki-laki yang ganteng, yang cakep. Waktu itu malaikat Tuhan bilang sama Yusuf, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Selamat dunia atau sang. Lalu waktu lahir, Mak Yusuf bilang, kita kasih nama anak ini siapa? Yesus. Anak-anak kalau kedengaran ya anak-anak ya. Yesus. Apa namanya? Yesus. Ya. Yang berarti juru selamat dunia Tuhan. atau sang penebus Dosa. Yesus lahir di dalam sebuah kandang. Lalu Yesus melahirkan kain bedong ya. Kalau sekarang kain bedong dibilang, kalau dulu dibilang kain lampu. Lalu sekarang gimana? Yesus mau ditaruh, nggak ada box ya, nggak ada tempat tidur. Pakai apa ya? Ditaruhnya gimana ya? Lalu Yusuf melihat ada sebuah tempat makanan binatang. Namanya apa? Palungan. Apa namanya? Palungan. Tempat makanan binatang, tempat makanan domba ya. Dia lihat palungan, aduh daripada nggak ada tempat buat mesti dibersihin, ya udah bersih, lalu ditaruhin apa? Jerami, tahu nggak jerami? Tahu nggak? Tahu. Jerami itu bekas rumputan yang udah kering, gitu.
Dialasin itu supaya nggak sakit Yesus kan itu badannya ya, ditaruhin jerami di itu di palungannya, lalu ditutup sama kain, dibikin kayak spray gitu kan ya. Jeraminya dibikin kayak kasur gitu dah gitu kan, lalu dia udah taruh jerami, tutup sama kain, lalu Yesus dibungkus dengan kain lampir, lalu ditaruh dibaringkan di dalam palungan. Coba anak-anak, kita melihat Tuhan kita, seorang juru selamat, seorang Tuhan, seorang penebus dosa. Dia lahir di dalam sebuah kandang yang kotor. Tempat tidurnya sebuah tempat makanan binatang, tempat makanan domba, kotor dan sebagainya. Yesus itu semua karena apa? Karena dia mengasihi kita semua, anak-anak. Dia rela lahir di tempat yang hina. Dia rela lahir di kandang yang hina. Dia rela dibaringkan di dalam sebuah palungan yang kotor. Karena apa? Dia mengasihi kita untuk menyelamatkan kita. Karena dia datang sebagai juru selamat dunia untuk menebus dosa manusia. Siapa manusia itu? Mama, papa, anak-anak, Oma, Kak Frisda, kita semua adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Di hari Natal ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan. Kita merayakan hari kelahiran Sang Penebus dosa. Sebab itu, kalau Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia bukan cuma lahir di dalam dunia ini, tetapi dia juga mau tinggal di dalam hati kita semua. Dia mau menyertai kita semua. Tadi Oma dengar lagu yang kalian nyanyikan, Yesus lahir, Yesus menyertai kita, Yesus ada menyertai kita, Yesus ada bersama-sama kita. Siapa dia? Sang Penebus dosa, Sang Juru Selamat dunia, ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita nggak perlu bersedih, kita nggak perlu susah, kita nggak perlu takut, karena Yesus Sang Penebus itu ada bersama dengan kita. Anak-anak senang? Senang. Anak-anak senang nggak? Senang gitu. Itu ya sama. Senang gitu. Senang gitu. Senang ya anak-anak ya. Puji Tuhan, di hari Natal ini Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya kepada kita. Lewat dia datang ke dalam dunia ini ya. Waktu itu kita bersyukur buat kelahiran Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya puji Tuhan. Suaranya Kak hilang. Seorang perawan Maria. Maria itu bukan orang kaya. Yusuf dan Maria bukan orang kaya, tapi orang yang sederhana. Yesus mau lahir melalui seorang yang sederhana. Karena dia mengasihi kita. Karena dia sayang sama kita. Dia rela menjadi miskin, kata firman Tuhan. Supaya kita boleh menjadi kaya di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua anak-anak. Sebentar, kalau kalian sebentar akan dapat bingkisan dari Tante Lani, dapat makan siang, dapat snack, itu semua berkat Natal, kasih Natal yang kita terima ya melalui Tante Lani, melalui Tante Om Freddy, Tante Marji ya, yang sudah membawa Tuhan gerakkan untuk mengirim makanan bagi kalian semua. Itu karena mereka lakukan itu karena apa? Karena kasih. Karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, mereka juga mengasihi anak-anak. Tuhan berkati mereka, lalu mereka juga kepengen jadi saluran berkat untuk membagikan berkat kepada anak-anak. Senang nggak anak-anak? Senang. Ya,
puji Tuhan. Itu semua berkat Natal yang akan kalian terima. Sebab itu nggak perlu sedih. Biar di rumah nggak punya kue Natal, biar nggak pakai baju baru, tapi Tuhan Yesus sudah sebagai juru selamat sudah datang memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati anak-anak semua ya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa ya. Kita nyanyi tuh. Nanti kita langsung berdoa aja deh. Di situ ada Tante Silai. Ada. Nah, nanti Tante Silai tutup dalam doa ya. Enggak persembahan. Persembahan dulu, Oma. Oh iya, persembahan dulu. Oke. Persembahan dulu. Nanti Kak Presida pimpin deh untuk persembahannya. Nanti persembahan anak-anak dikirim ya. Iya. Hari Minggu. Iya, Oma. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah memberi kau, memberkati kau selamanya. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sukacita yang Kau berikan kepada kami, terlebih buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, adapun anak-anak sekolah minggu Tuhan yang merayakan yaitu hari kelahiran-Mu, Tuhan Yesus, kami bersukacita, anak-anak sekolah minggu bersukacita Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan daripada sebagian firman-Mu Tuhan lewat omah kami Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah kami Tuhan anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat omah kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati omah kami Tuhan, berikan umur panjang, sempurnakan kesehatannya. Pakai omah ini lebih heran lagi untuk menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus, berkati orang tua kami Tuhan, dimanapun, apapun pekerjaan mereka, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah ini, kami mau pulang Tuhan Yesus dengan membawa berkat dan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Semua anak-anak Tuhan sekolah minggu katakan Amin. Yeay, selamat